Hello guys, nah kali ini saya mau bicara tentang bagaimana proses kepindahan saya dari housekeeping ke fotografi. Jadi dari seorang hotel steward jadi seorang fotografer. Kalau di kapal istilahnya change department, ganti departemen. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel saya supaya semakin berkembang, supaya saya semakin semangat bikin konten yang lebih bermutu lagi. Dan seperti biasa, nanti kalau kalian ada pertanyaan yang mungkin saya lupa mengulas di video ini, silakan di kolom komen ya. Sebelumnya, saya mau ingatkan, kalau kalian ingin berangkat sebagai fotografer atau sebagai apa saja, pastikan kalian berangkat langsung berada di departemen itu. Jangan tiru saya. Karena saya begini, saya dulu berangkat, saya ingin jadi fotografer kan, tapi saya tidak tahu jalurnya mau jadi fotografer itu kayak gimana. Nah, dibilangin lah, udah kamu berangkat aja dulu, nanti sampai di kapal bisa pindah departemen, gampang. Tinggal apply saja kalau memang mampu dan bisa bahasa Inggris, bla 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 bla, bisa. Intinya nanti di kapal bisa. Emang beneran bisa. Tapi prosesnya itu berliku-liku, tajam dan menyebalkan. Nah, jadi gini ceritanya. Kan saya dulu berangkat sebagai housekeeping kan, sebagai hotel steward kan. Saya berangkat sampai di kapal minggu kedua, pertengahan minggu kedua saya langsung menghadap ke manajer bahwa bilang saya ingin jadi fotografer. Saya sudah siapkan itu portfolio lah, saya sudah latihan mau nanti di interview mau gimana. Wah, pokoknya sudah aku yakin pasti diterima. Tahu-tahu apa dibilang sama housekeeping manager? Nggak bisa. Ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi saya terjemahin aja kan. Nggak bisa, karena kamu harus selesaikan satu kontrak, nanti kontrak kedua baru kamu bisa pindah departemen. Oh gitu ya. Oh ya, begini saja, saya mau ngelamarnya sekarang, nanti pindahnya kontrak depan. Nggak bisa. Waduh, pokoknya udah mandek, nggak bisa. Teng. Nah, kemudian cut the story short, saya nggak akan cerita gimana nerakanya kontrak pertama saya. Singkat kata, kontrak kedua, minggu pertama, hari ketiga saya langsung datang lagi. Saya bilang mau pindah departemen. Tapi kali ini saya sudah tanya-tanya, nggak perlu ke housekeeping manager, saya langsung ke HRD. Saya ingat benar namanya Nikki, orang dari Inggris, cewek umur 40 berapa gitu kan. Wih, orangnya baik. Saya bilang saya mau ngelamar ini. Kamu ada portfolio? Oh ada. Saya bilang, wah, terkagum-kagum lah ceritanya Mbak Nikki kan. Jadi dia itu cuma ngelihat bahwa ini bisa bahasa Inggris apa enggak, karena sebagai fotografer kita nanti akan lebih banyak lagi berkomunikasi dengan tamu, bahasa Inggrisnya itu mesti lebih bagus lagi. Dan dia minta juga Marlin tes saya sebagai fotografer itu. Setahu saya waktu itu dia bilang skor Marlin tes minimal 85. Kebetulan skor saya di atas 85, jadi sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian dari HRD, HR kan istilahnya HR, Human Resources, dia set up interview antara saya dan foto manager. Dibilang, kamu tanggal gini bisa? Bisa. Saya belum minta izin sama supervisor saya, langsung aja saya bilang bisa. Singkat kata, kemudian saya interview dengan foto manager, namanya Hector, orang dari Kolombia. Rambutnya keriting, berkumis, saya masih ingat. Terus saya dikasih kamera, disuruh coba foto saya, cuma muka aja kan gampang. Kita hidupin kamera, itu Nikon D300S. Intinya kalau memang ngerti kamera ya pasti bisa, walaupun mereknya beda. Saya foto, sudah. Kemudian dilihat portfolio saya, langsung saya nggak diinterview. Itu kita ngobrolin. Oh, nanti di fotografi seperti ini, nanti ada jenjang karirnya seperti ini. Nanti saya akan ceritakan lebih jauh lagi tentang jenjang karir sebagai fotografer di kapal pesiar. Yang saya mau bilang itu, waktu itu mungkin dia sudah, oh ini orang saya terima. Oh, dia langsung ngomongin nanti abis kamu jadi trainee, terus jadi fotografer, nanti bisa jadi wedding photographer, bisa jadi dream studio dan sebagainya. Singkat kata, diterima. Nggak ada hal serem-serem yang aneh-aneh.
Karena apa? Ada orang bilang, wah kalau mau pindah departemen itu susah. Ya kira-kira seminggu kemudian saya ada ngobrol dengan orang bule. Kita lagi kerja, lagi ngelagage istilahnya, nganterin koper-koper tamu ke kamar mereka kan. Nah pas kita istirahat ngobrol lah, katanya dia pingin pindah. Terus dia bilang, wah kalau pingin pindah departemen kita harus bisa jilat orang yang tepat. Saya sih gitu, padahal dalam hati saya bullshit. Karena apa? Karena saya udah diterima dan saya nggak ada ngejilat siapa-siapa. Kembali ke interview tadi, jadi kalau ada orang bilang kalian mesti ini mesti itu, jilat sini jilat situ, saya bilang gini ya, seperti layaknya tempat kerja dimanapun juga, kalau kalian punya hubungan yang baik dengan orang-orang tertentu atau orang-orang yang tepat, memang betul bahwa proses kalian diterima kerja atau naik pangkat, dapat promosi segala macam itu akan lebih mudah. Tapi kalau kalian betul-betul mampu, walaupun kalian tidak bisa, maksudnya belum kenal siapa-siapa, kalau kalian memang mampu, kalian pasti bisa. Jangan fokus pada siapa yang harus saya jilat nih, pantat siapa yang saya harus jilat. Jangan. Kalian fokus ngertiin skill apa yang diperlukan, kemudian bisa apa enggak. Habis itu baru siapa yang harus kalian kenal, baru membina hubungan baik. Karena bagaimanapun juga membina hubungan yang baik itu memang penting. Di mana-mana ya harus begitu kan. Kemudian setelah selesai interview dengan Pak Hector, tunggu aja nanti ini saya kirim ke head office kata dia. Nah kemudian sekitar 2 minggu ada balasan dari Scott Nelson namanya. Wah saya masih ingat namanya, Scott Nelson. Intinya saya diterima. Sudah kelar kan? Saya diterima, cuma harus menyelesaikan kontrak ini. Kontrak berikutnya baru saya datang sebagai fotografer. Kita tunggu. Dan hari-hari penuh siksaan berlanjut sampai selesai. Cut story short, kontrak ketiga saya datang lagi masih sebagai housekeeping, masih sebagai hotel steward. Gaji masih $500. Aduh saya sedih, bener sedih. Terus saya bilang, ini kenapa? Saya kan komplain kan. Bilangnya karena lagi nggak ada bukaan lah, inilah itulah. Oke, ya mau bagaimana lagi kan, daripada kita nggak ada kerja, ya udah saya lanjut bersihin toilet, nyapu, ngemop itu dari kata mop, ngepel, Indonesian Englishnya ngemop. Saya berpikir ini nggak bisa didiemin gitu loh. Karena apa? Saya sudah setahun lebih nunggu. Akhirnya itu pertengahan kontrak ketiga saya datang ke HRD. Kali ini saya lupa namanya siapa sih, tapi dia orang Inggris juga. Saya datangi kan, terus saya bilang masalah saya begini, saya bawa suratnya ini, saya sudah diterima ini, harusnya saya datang sebagai fotografer, ternyata ini bla 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 bla. Ya ngomong panjang lebar dah. Saya waktu itu sudah di titik apa ya, sudah benar-benar di titik jenuh gitu, like I can't do this anymore. Saya mikir saya pindah jadi fotografer atau saya berhenti. Dan gak mikir, saya sudah pokoknya saya bisa nyari kerja yang lain selain jadi cleaning service. Bayangin aja jauh-jauh ke luar negeri gaji $500 buat apa gitu loh. Nah kemudian saya bilang, kalau memang kepindahan saya ke fotografi sebagai fotografer itu dibatalkan, saya ingin agar saya mendapat informasi supaya saya bisa menentukan langkah saya selanjutnya. Karena terus terang saja, I'm not happy with this job, I'm not happy with this salary, and I'm overqualified for this job. Saya nggak happy dengan kerjaan saya nggak happy dengan gaji saya, dan kualifikasi saya jauh melebihi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Jadi mubasir kan, tapi ngomongnya ya nggak petantang-petenteng, saya ngomongnya kan halus. Tapi intinya seperti itu. Ini juga pesan, jangan petantang-petenteng, biarpun kalian hebat jangan gitu. Dan dia bilang, oh ya saya akan kirim email. Si Mbak Inggris ini pun ngirim email ke head office. Cukup 3 atau 4 hari kemudian balasan datang. Wah, balasannya tahu apa? Kabar baik apa kabar buruk? Gini balasannya. Ada 2 college namanya. Nanti gini kan, kita sebelum menjadi fotografer itu kita dilatih dulu di trainingnya ini namanya Photo College. Jadi ada 2 college pertengahan September dan akhir Agustus. Mau yang mana? Wow, saya langsung sambil saja saya bersorak di kantor HRD kan. Saking senengnya. Tapi Agustus langsung saya gitu.
Jadi kalau saya pilih Agustus, nanti saya cuma dapat vacation 1 bulan lebih dikit gitu. Saya bilang nggak peduli, pokoknya saya mau jadi fotografer, terserah. Saya nggak perlu vacation, saya perlu jadi fotografer, saya gitu. Dia ketawa. Saya juga ketawa kan, karena sudah happy kan. Nah akhirnya ya sudah seperti itu. Singkat kata saya pulang, bawa job letter. Job letter itu letter of employment. Masih lagi hotel steward. Aduh, saya lagi datang ke HRD, ini gimana kok job letter saya hotel steward. Ketawa sih Mbak Inggrisnya lagi. Oh tenang, ini memang job letternya seperti ini, tapi nanti kamu pas sudah di rumah, kita akan kirimkan job letter yang baru ke agensi. Saya agensinya CTI dulu kan, lewat CTI. Oh oke. 1 minggu saya di rumah, saya kan nge-report, dan benar, kemudian sekitar 2 minggu kemudian job letternya datang baru, fotografer. Wow, fotografer Pak. Nah singkat kata kemudian saya berangkat. Itu foto college-nya di Meksiko, perusahaan Carnival. Dia punya villa di tepi pantai. Di villa ini kita di training selama 2 minggu dan saya lulus. Sekarang kembali ke seperti yang sudah saya bilang di awal, kalau kalian mau berangkat sebagai fotografer, saya sarankan kalian langsung bilang ke agen, ke CTI, bilang aja saya mau jadi fotografer. Kalau dibilang lagi nggak ada lowongan, saya mau tunggu. Karena apa? Nggak worth it gitu loh kalau kalian punya skill di fotografi tapi kalian kerja seperti saya, nyapu. Sebagai gambaran, kalian datang sebagai hotel steward atau galley steward itu gajinya $500. Sedangkan kalau kalian jadi fotografer itu gajinya $1.200 per bulan. Kalau di kapal itu gajinya setiap 2 minggu, payday istilahnya. Jadi $600 setiap 2 minggu. Jauh sekali kan, 2 kali lipat lebih. Dan itu gaji $1.200 itu baru gaji pokok. Nanti ada lagi bonus. Rata-rata lah dapat gaji sebagai fotografer itu sekitar $1.400 loh sebulan. Kalian kalikan aja. Anggaplah gaji $1.200 itu kali 14.000 ya. Saya nggak tahu berapa dolar sekarang. Itu 16.800.000 loh. Sekali lagi syaratnya 2 ya, bahasa Inggris bagus, bisa moto. Kemudian kalau kalian tanya apa bisa cari calo, saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu ya. Saya nggak mau kasih informasi yang salah. Tapi yang jelas waktu saya college itu ada salah satu kawan orang Filipina nggak bisa moto sama sekali. Tapi dia bisa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya bagus. Nah apakah dia berangkat pakai calo atau gimana sih? Nggak ngerti. Itu tugas kalian untuk menentukan. Tapi trust me. Yang penting bahasa yang Inggris kalian bagus, dan kalau kalian punya minat di bidang fotografi, kalian belajar yang bagus fotografi, pasti bisa kok. Itulah jauh lebih menjamin daripada kalian nyari calo. Oke, itu cerita saya tentang pindah departemen dari housekeeping ke fotografi. Jadi intinya kalian harus ngelamar, nggak usah mikir terlalu serem. Kalian ingin jadi fotografer, kalian mesti bisa bahasa Inggris, bisa moto. Kalau dua-duanya ini kalian bisa, pasti bisa. Oke. Jangan lupa subscribe. Itu dulu untuk kali ini. Jika kalian menikmati video ini, tolong di like. Ciao.